Kai sebagian surat-surat itu satu saat akan jadi syafaat bagi kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan, ibu rumah tangga, keluarin ayat perempuan semua. Digali, diamalkan. Itu kata Allah langsung, orang yang seperti itu Al-Qur'an akan membimbing dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup. Makanya kita doakan orang-orang yang pernah salah untuk bertobat. Jangan sibuk mencaci maki. Hayya 'alal falah. Amalkan isinya. Walaupun satu huruf saja dari belajar Al-Quran, amalkan isinya. Maka amalan yang kita kerjakan dari sumber pelajaran yang benar terhadap Al-Quran, kata Nabi, ini jaminan dari Nabi, itu akan merubah hidup kita menjadi lebih baik dalam kehidupan. Itu pasti. Kalau Nabi sudah berjanji, itu pasti. Karena Nabi dikenal dengan seorang yang jujur, benar, dan dibenarkan bahkan oleh lawannya. Di muka bumi ini, kalau kawan membenarkan, wajar. Tapi kalau lawan membenarkan, itu yang istimewa. Ya, itu ngaku. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya di masa lalu, ya, yang tidak tobat sampai kemudian wafat, itu ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, jawabannya jujur. Ya, Abu Sufyan ditanya sebelum masuk Islam, jujur jawabannya. Dia memang orang jujur, dia orang baik, dia amanah, dia nggak pernah dusta, dia nggak pernah pengen berselisih, orangnya menyambung silaturahim. Semuanya terbuka, jujur, diakui oleh lawannya. Cuma mereka nggak suka itu karena iri saja dan takut kedudukannya hilang, takut popularitas memudar. Takut tersaingi, karena itu memusuhi Nabi. Tapi mereka membenarkan semua kebaikan yang ada dari Nabi. Dibayangkan, ya, kalau Abu Jahal saja mengakui Nabi baik, masa misalnya kita tidak menetapkan Nabi sebagai orang yang jujur dan mengingkari apa yang disampaikan? Paham ya? Kata Nabi, orang belajar Quran pasti baik. Ya, orang jahiliyah saja belajar Quran jadi baik. Ya, kenal nggak? Pernah dengar nggak namanya Jundub bin Junadah? Pernah dengar? Kalau Abu Dzar Al-Ghifari kenal? Oh, kenal. Bagus. Bagus. Luar biasa. Ada yang kenal Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya di Sukabumi pernah tanya, ada yang kenal Fir'aun. Sukabumi, hubud dunia. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Sukabumi, hubud dunia. Abu Dzar Al-Ghifari itu asalnya, nama aslinya Jundub bin Junadah. Berasal dari Ghifar, kota Ghifar. Kalau Anda ingin menunjukkan daerah asal, saya ingin mengenalkan diri, saya berasal dari daerah A, maka tambahkan al di depan nama daerahnya, ujungnya tutup dengan I. Ya, saya dari Banten, nama saya Adi dari Banten, Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Yasin Al-Padangi, dari Padang, ahli hadis, muhaddits besar. Ya, yang memberikan fatwa di Masjid Al-Haram itu dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Ya, Anda ingin perkenalkan diri, tambah al depannya, ujungnya ganti dengan i. Ya, nama Anda siapa? Misalnya ada Pak Surya dari Tanah Kusir, Anak Surya Al-Tanah Kusir. Ya. Ya. Dekat tukang delman Al-Delmani, ya, boleh. Baik. Ini dari Ghifar. Dari Ghifar dikenal dengan Al-Ghifari, Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Ghifar itu adalah kota begal, sekampung begal semua di situ. Anda bayangkan, sekampung begal semua. Jadi kalau ingin mencari pembegal paling profesional pada saat itu, dan sekampung itu di situ ada. Di pembegal sekarang itu telat, ketinggalan jauh gitu. Ya, ketinggalan jauh. Tapi yang paling menarik, Jundub ini kemudian taubat. Singkatnya, bertemu Nabi, berikrar syahadat, bahkan di depan Ka'bah mengumumkan syahadatnya, dipukulin banyak orang, ya, dicegah oleh Nabi, kamu jangan umumkan depan Ka'bah, nanti kita belum kuat, kamu jangan-jangan dipersekusi. Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Keluar beliau ini, berikrar syahadat. Secara singkat belajar kepada Nabi, itu belajarkan fase-fase awal, ayat-ayat pendek, ayat-ayat tauhid, ya, juz amma yang belakang, tapi diamalkan isinya. Begitu diamalkan, merubah pribadinya, pulang ke kotanya, berdakwah di tempatnya, sekampung masuk Islam. Anda bayangkan, sekampung masuk Islam dan jadi dai. Bukan sekedar jadi dai, jadi perawi hadis Nabi. Anda kalau belajar misalnya yang paling ringan deh, ya, pengantar hadis di yang karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Baca hadis ke-18 misalnya. Ya, itu kalimatnya apa? An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha.
Hei, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jika engkau pernah berbuat salah, memang tak ada manusia yang sempurna, maka tutupi kesalahanmu dengan berbuat kebaikan. Jadi orang baik, nanti kesalahan Anda akan dilupakan. Tapi kalau Anda nggak pernah berbuat baik, orang akan mengenang kesalahan Anda. Nggak ada orang sempurna, yang sempurna cuma malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka nggak pernah maksiat. Quran surat 66 ayat ke-6. Jadi kalau kita memang manusia, bukan malaikat, wajar kalau salah. Tapi kita pun bukan setan yang tidak pernah kenal kebenaran. Setan selalu salah. Makanya di Quran, lawan malaikat itu setan jumlahnya sama. Malaikat 88 kali disebutkan, setan 88 kali. Untuk menunjukkan paradoks hal yang berlawanan. Malaikat nggak pernah kenal salah. Setan nggak pernah kenal benar. Kita terletak di antara dua itu, manusia. Mustahil ada yang sempurna, pasti pernah salah. Tapi kita bukan setan yang tidak kenal benar. Makanya kita punya peluang untuk tobat menutupi salah dengan kebaikan-kebaikan. Makanya saya sering katakan, untuk membedakan kita dengan malaikat, ada kesalahan. Tapi untuk membedakan kita dengan setan, ada taubat. Jadi kalau ada suami berbuat salah, ibu jangan mengeksplor, Bu. Karena memang bukan malaikat. Ibu mau tuntut sempurna pun gak akan pernah sempurna. Aku ingin suami yang sempurna, ya nikah sama malaikat. Gak bisa. Nah, tuh, gitu. Tuh. Jadi kalau memang ada orang berbuat salah, ya memang salah. Ya, Papa kenapa sih salah melulu? Ya Papa kan bukan malaikat, mah. Gitu kan? Mama juga bukan setan kan? Bisa kan? Ya balik. Yang aneh itu ada orang salah, nggak pernah mau tobat. Itu patut ditanya, dia manusia bukan. Jadi kalau salah itu balik untuk menunjukkan saya manusia. Cuman setan yang tidak mau tobat. Makanya kita doakan orang-orang yang pernah salah untuk bertobat. Jangan sibuk mencaci maki. Doakan dalam hening tahajud kita, ya Allah berikan kesempatan dia taubat. Ya Allah sadarkan dia, ya Allah dia teman saya, jangan pisahkan kami di akhirat, ya Allah. Ya Allah dia teman saya di kantor, tetangga saya depan rumah, tetangga samping saya, ya Allah. Kami bersama di dunia, jangan pisahkan di akhirat. Apa Anda tega mendengar teriakan teman Anda saat di akhirat? Kemudian Anda tak mampu untuk menolongnya. Berdoa minta supaya dia kembali. Apalagi kalau itu keluarga dekat kita. Istrikah itu, suamikah, anak-anakkah? Maka arahkan kepada yang baik-baik. Hidup itu akan indah. Dan cara pertamanya dengan Al-Quran. Baik, di sini kemudian saya tutup dengan penegasan langsung dari Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran dengan benar pasti akan berubah jadi orang baik. Allah turunkan Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32, bahkan sampai ke-33-nya. Quran surah 35 ayat ke-32. Di halaman 438 di mushaf paling kiri sebelah atas, baris kedua sampai dengan baris yang kelima. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Ya, ada di antara orang-orang itu yang kami wariskan Quran kepada mereka. Diwariskan itu bisa hafalan, bisa senang baca. Jadi ada orang yang rajin baca Quran, menghafal belum 30 juz. Tapi kalau sehari nggak baca, itu bisa gelisah bahkan nangis. Ada yang nggak lengkap dalam hidup ini kalau sehari nggak baca. Ada yang begitu. Bahkan ke bawah mimpi, nggak tenang, sampai bangun malam hari untuk baca. Ada yang demikian. Ya, kalau Anda buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, halaman 52, paling kanan, di pertengahan. Itu di situ, terbitan Darun Nafais, ada kisah orang yang rajin baca Al-Baqarah. Dia hafal Quran enggak? Tapi senang dengan surat itu. Senang, saking senangnya tiap malam sebelum tidur baca. Pernah satu kali, ketiduran saking capeknya, nggak sempat baca. Saat tertidur itulah tiba-tiba bermimpi, kaget bangun, tangannya terkena kawannya. Begitu terkena, kawannya ikut bangun. Dia berkata, "Mabika, kamu kenapa tiba-tiba begitu?" "Wallahi ra'aitul fin manam laqad natahatil baqarah." Laqad natahatil baqarah. Saya tadi mimpi dalam tidur diseruduk Al-Baqarah. Bayangkan. Bangun dia bangun. Ya walaupun belum hafal silakan, biasakan. Ada yang sebelum tidur baca Al-Mulk, silakan baca. Ada yang Al-Kahf, ada yang baca Yasin, baca. Sukai sebagian surat-surat itu. Satu saat akan jadi syafaat bagi kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak cukup dengan amin, biasakan. Tiap malam, programkan dari sekarang. Ya. Mulai dari yang pendek-pendek dulu, kalau nggak biasa panjang diajarkan Nabi yang pendek-pendek. Ya, talata muawwadzat, ya 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu dulu yang pendek-pendek. Ya, apa sampai mau kita sampai meninggal yang pendek terus gitu kan? Ya naik lagi, naik sampai ke atasnya. Itu bacakan, naik lagi. Ya, naik Al-Baqarah, naik Ali Imran. Orang yang dekat dengan Al-Baqarah, Ali Imran, nanti saat hari kiamat keduanya itu akan menjadi awan yang menaungi seperti payung. Ka'annahuma ghamamatan, hadisnya sahih. Jadi nanti saat dihisab,
ini akan mengikuti kalau orang kepanasan dia teduh saja. Itu ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, ada orang yang senang membacakannya, ada yang kemudian menghafalkannya. Jadi ada yang membaca, ada yang kemudian menghafal, yang ketiga ada yang menelaah tilawah, mengkaji. Rajin mengkaji. Ya, baca tidak seperti yang pertama, dia baca juga. Menghafal belum sempurna, tapi senang dia mengkaji maknanya. Hari ini aku pengen belajar Al-Fatihah. Besok aku pengen belajar An-Nisa. Aku akan kumpulkan ayat-ayat tentang aku, perempuan, ibu rumah tangga. Keluarin ayat perempuan semua. Aku ingin belajar tentang ayat-ayat bisnis. Keluarkan ayat bisnis semua. Digali, diamalkan. Itu kata Allah langsung, orang yang seperti itu Al-Quran akan membimbing dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidupnya. Bukti paling nyata, orang jahiliyah saja tadi bisa berubah bahkan jadi da'i. Apalagi orang yang sudah dikeluarkan oleh Allah dari masa jahiliyahnya untuk mengalami kehidupan yang lebih modern di masanya. Paham di sini?